Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Amin Terjadi dengan NPM 2510010424. Ini saya akan menjelaskan video ORCOM. Motherboard adalah komponen utama pada komputer yang jadi tempat semua perangkat keras terhubung dan saling berkomunikasi. Komponen utama yaitu ada soket CPU. Soket CPU adalah tempat dipasangnya prosesor. Jenis soket harus sesuai dengan prosesornya. Kalau tidak cocok, maka prosesor tidak bisa digunakan. Ini videonya. Cara pemasangan prosesor. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada kamu cara memasang prosesor. Di sini saya menggunakan Intel Core i3 2120 generasi kedua untuk motherboardnya menggunakan Asus H61 soket 115. Pertama kita buka dulu pengunci prosesornya dengan cara ditekan sedikit ke dalam sambil digerakkan ke kanan, lalu pindahkan ke atas supaya bagian soket atasnya terbuka. Lalu pada prosesornya bisa dilihat ada sebuah celah atau cekukan di sebelah kiri dan kanannya. Ini menandakan bahwa prosesor harus terpasang dengan benar di dalam dudukannya. Sekarang, letakkan prosesor dengan hati-hati di dalam soket dengan memastikan prosesor dan soketnya pas. Maaf untuk motherboardnya sedikit berdebu dan usahakan untuk pemasangan prosesor tidak berdebu seperti di video. Jika prosesor sudah terpasang pas di dalam soket, kemudian kunci dengan cara tutup bagian atas soket prosesor, lalu masukkan ke dalam bawah pengunci. Lalu ada chipset. Chipset berfungsi mengatur jalannya data di motherboard. Dulu ada NOR batch dan short break. Sekarang fungsinya digabung jadi PCH supaya lebih simpel dan cepat. Selanjutnya ada short RAM. Short RAM adalah tempat memasang RAM yang berfungsi menyimpan data sementara supaya komputer bisa berjalan dengan lancar. Ini videonya. Pertama siapkan dulu RAM yang mau dipasang, kemudian kita masukkan ke slotnya. Yang perlu diperhatikan adalah untuk si DDR4 itu sudah ada coakannya ini nggak bisa kebalik ya, jadi jangan sampai terbalik. Kalau terbalik dipasangkan nanti bisa patah. Pastikan untuk coakannya ini sesuai dengan apa yang ada di mobo gitu. Dan kemudian tinggal dimasukkan ya, lalu ditekan bawahnya sampai bunyi ceklik, kemudian atasnya sampai bunyi klik. Nah, maka RAM sudah terpasang dan siap. Lalu ada VRM. VRM berfungsi mengatur tegangan listrik yang masuk ke prosesor supaya stabil tidak merusak CPU. Lalu ada heatsink VRM. Heatsink VRM berfungsi meningkatkan VRM karena bagian ini cepat panas saat komputer bekerja berat. Ini videonya. Lalu ada BIOS atau UEFI chip, yaitu program bawaan motherboard yang pertama kali berjalan saat komputer dinyalakan untuk mengecek semua hardware. Lalu ada baterai CMOS. Baterai CMOS berfungsi menyimpan pengaturan BIOS, jam, dan tanggal walaupun komputer dimatikan. Ini videonya. Oh ya, 999.
Lalu ada power connector. Di power connector ada 24 pin ATX untuk menyalakan motherboard, 4/8 pin UPS CPU untuk memberi daya ke prosesor. Lalu ada dua slot, ekspansi, yaitu PCI Express X16. Slot ini biasanya digunakan untuk kartu grafis, GPU atau VGA. Lalu ada PCI Express satu slot digunakan untuk kartu tambahan seperti sound card atau LAN card. Lalu ada yang ketiga, ada PCI slot, merupakan slot lama yang sekarang sudah jarang dipakai. Selanjutnya ada port strong atau penyimpanan. SATA port digunakan untuk HDD atau SSD SATA. M.2 slot digunakan untuk SSD NVMe atau SATA dengan kecepatan lebih tinggi. Ini videonya. Cara pasang SSD M2. Cara pasang SSD. Lalu ada U.2 port. Port ini jarang digunakan dan biasanya ada di komputer server. Selanjutnya ada port dan header internal. Port panel header digunakan untuk tombol power, reset, dan lampu indikator di casing. Ini ada videonya. Bingung masang ginian? Ada tombol reset, power, HDD LED, power, plus sama min. Terus masang di motherboardnya gimana? Ini posisinya nggak mesti sama ya, tapi ini sebagai contoh. Di sini ada namanya F panel, HDD LED di bawah, reset, di atasnya power, dan di atasnya lagi power plus minus. Kita pasang HDD LED-nya. Sebelah HDD LED itu reset teman-teman. Kita pasang resetnya. Nggak kelihatan. Oke. Terus di atas reset, ya biar lebih clear kita putar. Di atas reset itu tombol power teman-teman. Ini dia nih. Ya, tombol power udah terpasang. Dan terakhir adalah tombol power plus dan minus. Power plus minus dan power, HDD LED sama reset. Oke teman-teman, sampai di sini aja dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di share, subscribe, like, sama tag. Lalu ada USB header, digunakan untuk USB depan casing, mulai dari USB 2.0 sampai USB 3.2. Selanjutnya ada audio header, digunakan untuk jack audio depan casing. Lalu ada RGB header, digunakan untuk lampu RGB, baik 12 volt RGB maupun 5 volt RGB. Lalu ada fan header, digunakan untuk kipas GPU, kipas casing, dan pompa I/O supaya tahu suhu tetap stabil. Selanjutnya ada port back panel. Bagian ini adalah port yang bisa digunakan dari luar, seperti USB, HDMI, dan display port, VGA, DVI, LAN Ethernet, jack audio jack, PS, lalu ada WiFi antena. Jadi bisa disimpulkan, motherboard adalah pusat penghubung semua komponen komputer. Tanpa motherboard, komputer tidak bisa bekerja dengan normal. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.